cara kerjanya tuh gini, Mas. Jadi di level medan kuantum, ketika seseorang itu udah rilis, di level medan kuantumnya udah berubah nih. Dia udah mulai sadar bahwa ketika kalau alumni kan beda ya, Mas ya. Alumni tuh tahu gitu, dia siapa gitu, udah tahu nih. Di level medan kuantum udah mulai ada pergeseran identitas, Mas. Nah, masalahnya level medan kuantum ini kan disebut dimensi keempat, tapi di level realitanya kan masih on the way. Iya kan Mas, masih on the way kan, masih dalam proses menuju perubahan di realita. Kebanyakan kita semua nggak sabar di proses on the way-nya ini, di proses perjalanannya ini. Nah, itulah dibutuhkan craft method sebetulnya di situ. Goal kamu apa gitu. Tapi setelah itu saya memahami situasi Pepi yang sibuk gitu. Tapi saya gitu tadi, saya akhirnya tersadarkan saya tidak menyalahkan apapun. Yang salah aku, bahwa semuanya memang sudah ada di dalam. Aku adalah percikan ruhnya yang sudah berkelimpahan, yang tanpa batas. Lalu apa yang aku khawatirkan? Terus ada lagi, hidup itu senda gurau. Jangan serius-serius lah gitu. Bahagia hidup tuh hari ini, saat ini. Yang kemarin itu story, yang depan itu belum terjadi. Jadi kita selama ini kan dihadapkan yang kemarin dan yang masa depan. Yang kemarin masa depan, jadi kita hadir nggak saat ini. Pada saat itu saya menyadari, saya memahami step by step apa yang disarankan Teh Febi. Saya lakukan daily routine itu, benar-benar saya memahami, oh ini maksudnya. Saya harus memaafkan orang-orang yang menyakiti saya harus memaafkan orang-orang terutama di sekitar saya dulu, ring 1, ring 2, ring 3, saya pahami. Di situ, bayangkan saya harus memaafkan orang-orang yang menyakiti saya, yang bikin saya kecil, luar biasa. Itu, di situ jadi saya ikuti aja gitu. Saya nggak pikirin, tadi bakal berubah, enggak. Saya ingat lagi kata TP, lakukan saja. Jadi urusan nanti itu jangan dipikirin bagaimana caranya. Bagaimana itu pun caranya jangan dipikirin. Udah saya lakukan, saya happy. Dan itu yang saya ingat lagi. Saya melakukan tidak pakai beban. Saya nggak mau dibebani. Kadang-kadang kan orang yang maaf ya, harus ini. Enggak, saya ingat kata TP, tanpa beban. Di saat rasa saya enjoy, di saat rasa saya happy, saya lakukan itu enak terus lebih kerennya lagi waktu di daily routine udah akhir-akhir terakhir itu Teh, lalu Teteh kasih tahu tuh tabungan alam semestanya gitu kan. Ya betul. Itu kan kalau salah sedekah beras ya, sedekah beras. Terus aku lakukan tuh Teh, aku lakukan sedekah beras. Pokoknya yang aku mampu ya, aku bisanya 3 liter untuk 3 orang ya 3 orang aku keliling. Terus pas itu aku sih memang awal itu ada uang nggak begitu banyak, tapi aku ngeklik sama lembaga temanku. Yang di Kalimantan itu ya, anak yatim hampir 217. Aku tahu dan aku pernah di sana Kalimantan di tempat lembaga yayasannya itu. Aku cuma aku langsung TF sampai bendaranya ini dari siapa Bun gitu, donatur siapa gitu, dari aku Bun. Masya Allah kata dia gitu, ya sending love aku ya buat anak-anak gitu. Ya udah aku lakukan terus. Jadi aku selalu sending love, aku lakukan semua alam semesta. Dan kerennya lagi tuh Teh, aku merasakan kedamaian. Terus tiba-tiba tuh aku tenang, aku damai, aku nggak khawatir dengan yang masalah ceritakan yang masalah suami seperti ini, soal anak terutamanya. Aku memahami, aku jadi itu tadi prasangka baik di atas rata-rata. Aku tulis, wahai anakku, kalau kau melakukan 10 kebaikan ini, aku akan kasih kebaikan kamu 10. Ya, saya tulis, ya anak saya akan dapat kebaikan apa, saya tulis, suami saya juga begitu. Terus saya terus rasakan sudah, alhamdulillah ya Allah, anakku sehat, anakku sudah selamat, anakku sudah bahagia, pokoknya yang sudah aku rasakan. Terus itu tadi kan asumsi di atas rata-rata, prasangka di atas rata-rata. Terus sama kesyukuran pun betul Teh, aku di atas rata-rata. Nah setelah kita berdoa itu kan biasanya realitanya tuh misalnya anak masih bandel gitu atau suami masih ini, kan kayak, aku kan tadi udah doa gitu ya. Tapi setelah sadar, abaikan realita. Abaikan realita. Dan aku bilang kalau aku kayak gitu, aku langsung sweet. Tanda-tanda rekeningku mau gendut nih. Tanda-tanda hari ini uang mau masuk. Jadi aku selalu sweet begitu. Ternyata dengan begitu, aku sadar nggak sadar sedang lagi ganti data.
Dataku itu betul. ganti. Antar keluar rumah, aku doakan tukang sampah, siapapun itu aku doakan seperti yang Ari Ginanjar lakukan Iya, itu tuh saya betul, tiap betul. tiap gedung baru dibangun, setiap ada kos-kosan yang kosong saya doain, ya Allah gitu, Bismillah kos-kosan pokoknya apapun itu orang punya orang lah gitu. Karena saya ingatnya gini, semesta itu tidak baca tentang orang lain yang kamu katakan, tapi membaca dirimu. Ya Allah, saya paham itu. Jadi ya ngelakuinnya enjoy, nggak beban. Karena kan dia bacanya datanya aku, cerminannya nanti mantulnya ke aku. Nah, kenapa dulu saya juga pernah melakukan kesyukuran sering sekali, tapi yang dirasa saya ini sedih, rasa kekurangan. Nulis mah iya, nulis kesyukuran, alhamdulillah, gini, alhamdulillah. Tapi yang saya rasa itu kesedihan, kekurangan, kekhawatiran, nggak selaras ternyata gitu. Saya pahami, oh yang dirasa ternyata yang ditangkep, yang dipantulkan itu. Saya pelajari itu proyektor yang kita memancarkan ini larinya ke kita ya gitu. Jadi saya praktek seperti itu terus saya lakukan terus. Alhamdulillah banget teh. Itu saya nggak tahu ya ini disebut manifest atau apa. Itu Iya. tadi itu saya sadar gini, wajar TPB itu mau acting ada, mau betting ada, ya tabungan alam semestanya luber gitu. Jadi ibaratnya kita mau ambil uang ke ATM, ada uangnya gitu. Ini kebanyakan orang berharap mengambil uang nggak ada saldonya. Nah di situ saya sadar, pantas saya mau ngambil uang aja nggak ada saldonya gitu. Jadi saya paham, oh bagaimana caranya alam semesta yang punya hutang sama aku gitu. Jadi kan kita mau gesek uang keluar ini ada, tapi saya itu tadi saya ikuti. Dan yang paling keren banget ini, keren dari ilmu yang lainnya teh ya, teh itu ada rilisnya, beneran ada rilisnya yang beda sama yang lainnya. Saya rasakan ini yang beda, dan itu dipandu 30 hari. Jadi saya mau bertanya dijawab, saya nggak paham dijawab, oh dipandu sampai saya bisa. Dan ini ada rilisnya. Memang saya pernah juga hipnoterapi hampir 4 kali, tapi saya ya alhamdulillah sih ada sedikit pemahaman tentang hipno, tapi beda dengan TPB. Ternyata rilis sendiri pun bisa gitu dengan kita. Betul, itu nggak bebannya. Saya sukanya TPB itu nggak harus seperti si A, nggak harus seperti si B. Iya, nyamannya kamu pada saat itu kamu ngerasa apa? Aku lakukan itu teh bener. Sesak di dada aku lakukan waktu itu rilis aku seperti, tapi setelah itu aku lega. Tapi awalnya aku belajar dari rilisnya TPB. Oh step by step itu seperti ini, oh seperti ini, oh kayak gitu. Jadi saya melepas itu semua. Jadi rilis itu juga saya belajar juga dari Umi tuh. Rilis itu nggak harus kamu diam duduk lama. Rilis itu bisa kamu juga di motor, bisa juga kamu lagi masak gitu. Oh itu ternyata jadi kita ada sesuatu yang tidak mengenakan, saya langsung marah datang nih. Jadi langsung gitu aja, tapi kita relax itu, jangan marah. Oh si marah datang, maaf ya marah gitu kan. Terus kalau malam itu yang nopo ya gitu, please forgive me, I'm sorry, thank you, I love you. Terus dikir aku itu salah satunya. Terus dikir aku kalau tuh grounding di rumput ya, aku nggak pakai nyeker lah di rumput, aku zikir terima kasih senyamannya. Mau nyaman alhamdulillah nggak apa-apa, kan senyamannya kita mau alhamdulillah boleh, mau terima kasih nyaman, terima kasih Allah, terima kasih sampai saya rasakan itu enak, sampai step by stepnya itu alhamdulillah. Itu saya nggak tahu itu manifest atau bukan ya. Manifest terbesar sayang, bertemu kesadaran ini, kamu damai, itulah manifestasi terbesar. Iya. Terus dengan udah tahap awalnya itu yang aku rasakan itu tiba-tiba amanahku yang terpatung-patung 6 tahun, yang aku tuh tadinya ibarat kata ya jaminannya tuh rumahku, ya Allah tuh kayaknya tersiksa sesak napas gitu kalau udah inget ke situ tuh. Tapi setelah saya lepas, ya udah kalau memang sudah menjadi milikku akan jadi milikku kok, seandainya pun mungkin Allah akan ganti lebih baik lagi. Saya sadari itu ternyata benar-benar amanahku lunas dengan mudah. Terus mana lunas alhamdulillah. Itu terkatung-katung gitu. Apa kalau nggak bayar ditingkatin lagi ya Allah, karena saya selama 6 tahun pending akhirnya beres. Ya alhamdulillah itu langsung tuh
setelah itu ikut Abundant 22, kan awalnya tuh nggak begitu fokus karena nggak memahami ya. Terus saya fokus memahami 2 bulan itu berturut-turut, amanah lunas, sertifikat saya rumah sudah di tangan, tiba-tiba kos-kosan punya tadinya nggak pernah, selalu nggak ada orang yang mau gitu. Tiba-tiba Masya Allah penuh dengan harga yang nggak pakai nawar. Oke Bu, saya TF sekarang. Oke Bu, saya TF sekarang. Saya langsung kayak, apa bener ini ya gitu. Iya, gitu. Sampai sekarang nih barusan masih ada yang nanyain, Bu kosnya masih ada nggak? Udah penuh Kak. Terus saya langsung sweet, tanda-tanda mau punya 40 kamar kos nih gitu. Ada aja yang nanyain, udah kosong Bu, tiap dulu masih nungguin. Nggak ada, sampai saya paksa iklan di mana-mana, di tembok Alfamart, ini semua. Kok nggak ada yang nanya? Karena saya berharap tapi setelah itu saya melepaskan keinginan, setelah penuh semua, setiap hari ada 3 chat 4 chat yang nanyain kamar kosong. Saya langsung tuh 40 kamar kosong, ini tanda-tandanya mau ada nih. Saya langsung gitu tuh, prasangka di atas rata-rata. Bagaimana caranya? Saya nggak mau tahu caranya. Izin pause sebentar Bu Jariah. Ya. Jadi kondisi itu berubah pada saat Ibu sudah tidak mulai berharap gitu maksudnya ya. Sudah pada saat Ibu sudah tidak mulai mudah-mudahan gitu ya, artinya makin nggak berharap makin mudah makin datang gitu ya. Oke. Jadi doanya itu Mas Hendra udah, ya Allah udah nggak gitu, ya Allah mudah-mudahan enggak, saya udah nggak begini lagi, saya terima kasih ya Allah, terima kasih ya, kayak diajar KTP itu, pokoknya apapun itu terima kasih. Kayak seperti saya gini, misalnya kan orang ngeliatnya wah udah keren, udah bahagia gitu, apakah di depan itu masih ada tantangan? Ada, tapi saya sudah bisa bagaimana mengatasi kondisi itu gitu. Oh ini cintanya Allah. Nah saya ngeklik lagi tuh TPP. Quran itu kan terdapat dari beberapa surat, diperes lagi jadi Al-Fatihah, diperes lagi jadi Basmalah. Apa isinya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi semua yang didatangkan terhadap kita itu adalah cinta. Wah di situ saya, Masya Allah. Jadi semua yang datang itu, oh cinta ini dia lagi membentuk saya gitu. Terus saya juga ada ingat lagi pelajaran apa tuh kalau kata Pak Iwayan. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita nggak usah benci, dia sedang membersihkan Iya seru nih, kok fresh nih jadinya. kamu adalah aku, adalah kamu. Oke. Mantap. Direspon deh, karena Bu Jariah agak nge-freeze, mungkin bisa direspon biar teman-teman bisa tahu benang merahnya gitu. Intisari dari apa yang dialami Bu Jariah, moral story-nya apa gitu, Teh. Jadi Bu Jariah ini Mas Hendra mewakili kebanyakan teman-teman yang lain Mas, yang kalau awal-awal praktik dia protes duluan. Oh gitu ya. Kita semua sama lah di awal gitu kan, pengen cepet-cepet kan, nggak sabar kan. Ya, kok ini nggak works sih, aku udah rilis udah 4 jam kok nggak works gitu. Nah, Bu Jariah mewakili teman-teman yang lain ada di titik itu. Tapi gini Teh, jangankan yang Abundant Revolution ya. Aku pertama kali dengar ceritanya Bosman waktu ikut Yang di Australia. Iya, yang di Ramsta School of Mind itu. Iya. Itu dia sebulan 2 bulan mek ngene tok gitu kan. Iya. Kok hidup saya nggak berubah ya. Padahal dia bayarnya 30 juta itu ya, 1 minggu itu. Betul. Itu dia. Nah ini semoga bisa jadi video yang bisa dilihat oleh banyak teman-teman ya. Bahwa cara kerjanya tuh gini Mas. Jadi di level medan kuantum, ketika seseorang itu udah rilis, di level medan kuantumnya udah berubah nih, dia udah mulai sadar bahwa ketika kalau alumni kan beda ya Mas ya, alumni tuh tahu gitu, dia siapa gitu, udah tahu nih, di level medan kuantum udah mulai ada pergeseran identitas Mas. Nah, masalahnya level medan kuantum ini kan disebut dimensi keempat, tapi di level realitanya kan masih on the way. Iya kan Mas, masih on the way kan, masih dalam proses menuju perubahan di realita. Kebanyakan kita semua nggak sabar di proses on the way-nya ini, di proses perjalanannya ini. Nah itulah dibutuhkan craft method sebetulnya di situ. Nah kalau di Bu Jariah dia ketolong dengan dia selalu juga lihat videonya YouTube Ngaji Roso. Kalau nggak salah kita YouTube Abundant Revolution tuh ada membernya juga ya Mas?
Iya, Ya nggak sih? iya teh. Jadi teman-teman bisa join member di channel YouTube Abundant Revolution dan Ngaji Roso kalau ingin dapat video-video yang khusus buat pelanggan Membersamai. gitu ya. Membersamai di tengah-tengah menuju manifest biar tetap ke-charging gitu ibaratnya. Iya. Nah, bersyukurnya Bu Jariah ini tetap menjaga silaturahmi dengan teman-teman alumni. Jadi ketika dia turunan sedikit ada alumni ngingetin tanjakan lagi gitu. Nah, yang berbeda di ruang belajar yang lain dengan di kita itu dia, Mas. Biasanya kalau di ruang belajar yang lain selesai kelas, dadah, kamu nggak manifest, deritamu, bye-bye, gitu. Nah, kalau kita kan, kita adalah sebuah rumah kan, sebuah rumah tumbuh kan, Mas, istilahnya. Rumah tumbuh dalam kesadaran kita selalu ada 3 bulan sekali ketemu sama teman-teman, kita membersamai juga dalam cerita-cerita seperti ini. Mungkin teman-teman lain yang tadinya drop dengar cerita Bu Zaria, dia jadi up lagi karena oh ternyata ada proses yang dalam perjalanan. Nah, tapi intinya dari Bu Zaria ini apa? Dia tidak melepaskan judul cerita rilisnya ini. Ketika ada sesuatu yang nggak nyaman di diri dia lakukan itu praktek rilisnya. Dan kekuatan utamanya itu ada di bagaimana Bu Jariah mengenal siapa diri dia. Aku kan percikan rohnya. Oh, udah aku pegang aja deh prasangka baik sama Allah di atas rata-rata.